yang ditemukan oleh Kepler dan Armstrong ada 5 jenis, ya. Konsep yang berpendapat bahwa organisasi harus mengetahui kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan mereka secara lebih efektif dan efisien dengan cara mempertahankan atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Disebut nggak cukup, ini terlalu panjang. Memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat disebut konsep pemasaran, disebut konsep titik. Oke, itu pertanyaan ke-9 ya. Oke, nomor 10. Perbandingan antara manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah produk atau jasa dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat disebut titik. Oke.
Oke, sudah 10 soal ya Mas ya. Silakan Anda copy dulu soalnya. Terus saya kasih waktu Anda untuk mengerjakan. Oke. Ini soalnya akan saya posting di grup ya, supaya yang lain juga bisa mengerjakan soalnya nanti kalau pas online. Oke, sudah saya postingkan soal yang baru saja itu. Oke. Mas Nano, kira-kira saya kasih waktu 20 menit bisa untuk mengerjakan ini, atau gini sajalah, kita akan bahas jawabannya next meeting, yaitu tahun berikutnya, supaya mahasiswanya kan juga lebih banyak. Kalau cuma satu kan nanti nggak enak, jadi diskusinya kurang seru. Jadi mungkin Mas silakan nanti ini dikerjakan nanti saja ya. Yang penting soalnya sudah ada kan, nanti Anda kerjakan.
Nanti kapan kita meeting lagi kita akan diskusi sama-sama ya. Terus jadi kita skip ya ini ya, jawabannya kita skip sampai ke next meeting. Terus kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Wah, ini Mbak Ani barusan online ini ya. Ada pertanyaan lain nggak? Halo, selamat datang Mbak Ani. Oke. Mbak Ani kok terlambat, kenapa Mbak? Barusan itu ya, pulang dari Taujian ya. Jadi tadi saya kebetulan habis dari Taujian juga, makanya saya agak terlambat, tapi banyak sekali orang Indonesia di sana, tapi menyenangkan kok. Saya akhirnya nggak jadi masuk ke itu. Oke, untuk mind map, oh ya, mind map itu saya belum terima dari teman-teman di sini. Nggak tahu kenapa teman-teman pada belum mengumpulkan mind map. Semua dibuat mind map dari modul 1 sampai modul 13 ada buat mind mapnya. Enggak, ini ada nih dari Mbak Erna sudah kumpulkan. Tapi tugas satu, sebentar saya cek dulu. Mbak Erna ini mengumpulkan Mbak Erna mengumpulkan ini pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Mbak Erna. Terus kemudian Mbak Anis. Oh ya, Mbak Anis saya sudah menerima. Ini Mbak Anis ini ya yang online sekarang ini ya. Ini sudah mengumpulkan juga mind map-nya. Cuman kok itu ya agak susah bacanya, tapi nggak apa-apa ya. Sampai hari ini saya hanya terima email dari Mbak Erna dengan Mbak Agni aja nih. Untuk Mbak Ani sudah mengirimkan mind map ya, Mbak Anis ini sudah mengirimkan mind map. Terus Mbak Erna sudah baru mengumpulkan ini tugas 1 pertanyaan ya, membuat pertanyaan modul 1 sampai modul 3, tapi mind map-nya belum. Kalau mind map sebaiknya Anda buat kumpulkan tiap minggu aja, jadi nggak numpuk. Nanti kalau numpuk berat loh ya. Saya sarankan tiap minggu Anda kasih ke saya mind map-nya. Harapan saya mind map-nya itu nanti bermanfaat untuk Anda belajar nanti waktu ujian gitu ya. Anda bisa belajar dari mind map, mempermudah Anda gitu. Kalau mau dikumpulkan pas PTN ya nggak apa-apa sih. Ya silahkan Anda. Jadi print out ya. Anda itu ya hard copy ya berarti ya. Nggak apa-apa. Anda mau print ya nggak apa-apa, atau Anda mau kumpulkan dalam bentuk soft copy ya nggak apa-apa. Ya, cuman harapan saya tugas mind map ini bisa membantu Anda untuk belajar nanti waktu menghadapi final test ya. Waktu UAS Anda bisa terbantu dengan mind map ini. Oke, ini sejauh ini ada pertanyaan enggak?
Kalau ini kita diskusi aja ke ini ya, ke pertanyaan Mbak Erna, Ernawati. Oke, saya bacakan ini pertanyaannya. Nanti mungkin Mas Nano atau Mbak Ani ada pendapat, silakan disampaikan. Saya bacakan ini ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan strategi pemasaran menurut pendapat saya adalah sebuah teknik pembelajaran yang mencari cara atau melatih bagaimana kita mendistribusikan dan memasarkan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan barang atau jasa, baik dalam perusahaan yang terbilang besar atau perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok orang atau bahkan perorangan itu sendiri. Ya, itu Mbak Erna coba mendefinisikan ya pemasaran strategi pemasaran. Oke. Untuk menciptakan pelayanan, kualitas, kemampuan, dan kepuasan bagi para pelanggan atau konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut, yang tentu saja dengan definisi pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga yang yang tidak kemudian saya lanjutkan, mempromosikan agar barang dikenal oleh konsumen dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Karena tujuan pemasaran itu sendiri adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen yang membutuhkannya. Oke. Dalam strategi pemasaran juga harus jadi perhatian bahwa pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran, yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan tujuan pemasaran itu sendiri. Wah, lah berarti ini Mbak Erna nggak ada pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan ini. Oh, mungkin Mbak Erna ini dia bikin ringkasan ya ini ya. Kesimpulan, Mbak Erna buat kesimpulan dari yang modul pertama gitu ya. Oke, nggak apa-apa, berarti ini nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ini, cuman mencoba mendefinisikan ini. Cuman yang saya mau ingatkan kembali bahwa ada lima aspek yang perlu Anda perhatikan dalam mendefinisikan pemasaran strategik ya. Masih ingat Mas Nano atau Mbak Ani 5 hal atau 5 aspek yang perlu Anda ingat untuk mendefinisikan apa itu sih pemasaran strategik? Masih ingat ya? Ada 5 aspek ya. Oke, aspek pertama apa? Masih ingat Mas Nano? Pemasaran strategik itu apa? Atau Mbak Ani nih, Mbak Ani Kusnul Hasanah. Yang pertama adalah proses ya. Oke, proses pengembangan pasar lingkungan. Satu lagi apa Mas? Oke, bukan kebutuhan, tetapi apa? Customer
satisfaction. Nah, jadi dalam kita mendefinisikan pemasaran strategik, kita harus memasukkan 5 unsur ini, 5 aspek ini. Jadi proses pengembangan strategi market driven yang dikendalikan oleh market atau pasar, dan memperhatikan lingkungan yang dinamis atau lingkungan yang berubah-ubah. Nah, tujuannya untuk menciptakan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Oke, jadi kalau kita compare ke pengertian Mbak Erna ya, sebetulnya memang betul ya, ada beberapa aspek yang sudah dimasukkan dalam mendefinisikan pemasaran strategik. Tadi Mbak Erna sudah sampaikan bahwa suatu usaha gitu ya, suatu pembelajaran atau teknik pembelajaran untuk menciptakan pelayanan, kualitas pelayanan yang baik gitu ya. Kemudian juga memasukkan 4P ya, strategi pemasaran, ada product, price, promotion, place. Nah, ini juga di sini memperhatikan kebutuhan konsumen ya, untuk menciptakan kepuasan konsumen. Sudah betul ini definisi yang disampaikan oleh Mbak Erna ya. Ini sudah betul. Oke, anyway, ada yang mau disampaikan lagi? Mas Karna, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, saya tunggu loh itu tugas-tugas dari Tuton Pusat untuk diposting di grup, karena sampai hari ini saya belum baca tugasnya gitu ya. Kalau misal ada tugas kan bisa saya bantu gitu ya, kita diskusikan sama-sama gitu. Mas Sono, gimana Mas Sono? Atau Mbak Ani ada hal yang mau ditanyakan dari modul pertama sampai modul ketiga? Mari kita diskusi. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kelas saya off-kan loh ini, saya selesaikan loh. Kalau misalnya bukan MK pemasaran strategis, boleh ditanyakan di grup Pak. Silakan ditanyakan, kalau memang saya bisa memberikan masukan, kenapa enggak gitu kan? Monggo ditanyakan kalau memang ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab gitu ya. Monggo, enggak apa-apa, ditanyakan saja. Karena saya pikir beberapa mata kuliah itu terkait ya. Jadi kayak pemasaran jasa itu terkait dengan pemasaran strategik. Jadi kalau ada beberapa hal yang sama, saya bisa kasih masukan dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi sudut pandang pemasaran strategik apa gitu. Boleh ditanyakan Mas Nano. Cuman ini saya tunggu ya postingan untuk tugas dari pemasaran strategik dari Tuton Pusat ya. Saya tunggu kapan nanti kita bisa diskusi lagi gitu kan.
Ya, enggak apa-apa, nanti tugas 3 silakan diposting ya. Tugas 3 silakan diposting. Pokoknya saya ingetin lagi, nanti soal latihan yang saya kasih itu dikerjakan, karena soal latihan ini sebetulnya dari UAS ya, UAS 2 semester yang lalu, tapi sudah saya edit gitu ya, maksudnya nggak plak-plak gitu ya. Plak-plak. Jadi sudah saya modifikasi, tapi intinya sama, jadi kurang lebih seperti itu soalnya. Nanti silakan dikerjakan ya teman-teman, silakan kerjakan. Tutorial kita berikutnya akan kita bahas ini, soal latihan ini, dan nanti soalnya akan saya tambahi untuk modul 456 ya, 456 lah ya. Jadi itu kan satu paket, itu 4T itu 4567 itu satu paket. Nanti saya akan buatkan soalnya gitu ya, dari UAS 2 semester yang lalu, tapi saya modifikasi. Nanti Anda silakan kerjakan juga di tutorial berikutnya, kita akan bahas. Jadi nanti akan saya tambahin mungkin sekitar 20 atau 25 soal ya, 20 atau 25 soal dari modul 4567 ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang soal hari ini dengan soal yang akan saya kasih nanti ya. Nanti saya posting di grup aja soalnya itu gitu. Terus nanti saya mau ingetin lagi mengenai presentasi TTM ketiga nanti, TTM kedua nanti saya akan kasih Anda tugas presentasi ya. Saya akan kasih tugas presentasi. Bagi mahasiswa yang bisa hadir harus presentasi ya. Nah, bagi mahasiswa yang tidak hadir tetap harus presentasi, tapi nanti presentasinya mereka rekam, kemudian di-upload di YouTube, nanti linknya dikirimkan ke saya atau diposting di grup. Nanti saya akan nilai dari situ ya. Terus nanti saya akan kasih aturan mainnya seperti apa, seperti materinya apa yang dipresentasikan, kemudian berapa lama durasinya, nanti saya akan postingkan di grup. Jadi Anda bisa persiapan. Ini masih ada 2 minggu ya untuk persiapan ya. Jadi cukuplah saya pikir. Ya, saya pikir cukup 2 minggu untuk Anda persiapan. Kemudian untuk presentasi nanti yang bisa datang, Anda harus buat PPT-nya ya. Anda harus buat PowerPoint-nya. Pokoknya buatlah semenarik mungkin, karena saya ingetin ini adalah final project Anda. Saya harapkan Anda serius buatnya. Tuh. Mengenai pakaian gitu ya, ada baiknya Anda pakai pakaian yang rapi ya, yang Anda pakai jas alma mater gitu ya. Pokoknya saya ingin ini serius, Anda kerjakan serius untuk final project Anda, dimana Anda juga bisa berlatih ngomong di banyak orang gitu ya, di teman-teman itu rasanya seperti apa gitu.